Today's History. September 2001, tepat sehari setelah tragedi penabrakan pesawat pada gedung WTC dan Pentagon, George W. Bush, mantan Presiden Amerika Serikat, mendeklarasikan perang terhadap terorisme secara menyeluruh. Pasca deklarasi perang ini, sepanjang Oktober 2001, Bush memerintahkan invasi ke Afghanistan untuk melumpuhkan kekuatan Taliban dan Al-Qaeda. Hasil dari invasi ini ialah tergulingnya rezim Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Ya, kalau membicarakan mengenai tragedi ini begitu, ada satu film yang waktu itu saya juga sempat menonton, itu Fahrenheit 9/11 dari Michael Moore, di mana dikatakan di situ ada satu scene, satu footage di mana Presiden George W. Bush diberitahu mengenai tragedi yang terjadi di WTC, dan kemudian saat itu dia sedang berada di satu satu SD begitu, elementary school. Dan dia malah dia diam di situ dan kemudian melanjutkan untuk membaca lagi 7 menit setelah diberitahu. Jadi ada teori-teori yang apakah dia sudah mengetahui sebelumnya atau ya banyak sekali lah teori mengenai hal ini yang masih kita juga belum terkuak. Betul sekali. Kalau misalnya kita bicara George W. Bush pada saat itu pasti tidak jauh dengan apa yang namanya tragedi gedung kembar di New York, Amerika Serikat. Kemarin itu rakyat Amerika Serikat memperingati 12 tahun peringatan serangan 11 September 2001 pada Rabu dengan cara membacakan nama para korban dan mengheningkan cipta di Tugu Peringatan New York. Upacara pagi diselenggarakan di Tugu Peringatan di situs World Trade Center New York, Amerika Serikat. Para keluarga korban mendeklamasikan nama-nama dari sekitar 3.000 orang yang tewas karena tabrakan pesawat terbang di WTC dan Pentagon, serta di dekat Shanksville, Pennsylvania. Ilya Rodriguez yang kehilangan anaknya Carlos Ray Lilo pada tragedi 11 September 2001 masih selalu merasakan kesedihan setiap kali ia berkunjung ke Tugu Peringatan WTC ini. I feel the same pain. I don't, that's pain. When you lose a son, it's never go away. I feel the same. I have to come every year here because we don't found him. Di Washington, Presiden Amerika Serikat Barack Obama bersama Ibu Negara Michelle Obama, Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan istrinya Jill Biden, serta para staf Istana Kepresidenan Amerika Serikat berkumpul bersama di halaman selatan White House untuk memperingati tabrakan pesawat yang menabrak menara selatan WTC itu. Banyak kerabat dari korban yang menyatakan kerinduannya kepada para almarhum korban di upacara itu. Di antaranya Elsie Caldwell yang putranya meninggal akibat serangan itu. We love you and miss you so much. Your brother, your sister, and you have a niece and a nephew now. God love you and take good care of you because I know that he's holding you close in the palm of his hand near his heart. Di New York Stock Exchange, para pemain saham juga berhenti sejenak untuk mengheningkan cipta. Ya, gedung kembar sudah runtuh, otomatis sekarang lahan itu kosong. Tapi nantinya akan ada 4 gedung pencakar lagi di sana. Kemudian akan ada satu museum peringatan serangan 11 September dan juga akan ada satu stasiun. Museum ini nanti baru akan dibuka pada musim semi tahun 2014. Di sana itu akan ada 24 artefak dari peristiwa tragedi itu. Beberapa di antaranya ada mobil pemadam kebakaran yang rusak saat itu. Kemudian tiang pancang besi dari gedung World Trade Center itu. Kalau misalnya nanti Anda ingin mengunjungi baru akan dibuka pada musim semi 2014, itu pun juga dengan biaya antara 20 hingga $25 masuknya. Oh oke. Kamu udah punya pengalaman pernah ke New York? Ke New York belum pernah. Saya juga belum pernah. Saya pengen lihat sih, sayang sekali. Padahal kalau kita melihat World Trade Center, gedung kembar itu selalu kan menjadi ikon New York. Di film manapun Hollywood pada saat settingnya di New York, gedung kembar cantik itu selalu ada di situ. Selalu terlihat, benar. Apalagi waktu ketika setelah itu terjadi, ada beberapa juga film begitu yang sangat meng-highlightkan New York City seperti Friends dan lain-lain, itu berhenti syuting loh. Oh iya. Karena banyak sekali footage yang ada gedung kembar itu. Iya. Jadi itu dihilangkan dan mereka juga berkabung untuk sementara waktu. Tapi ini menarik juga, saya waktu itu pernah berbicara dengan salah satu orang Indonesia yang kebetulan berada di sana ketika terjadi begitu. Wow. Dan saat itu dia bilang dia jaraknya cukup jauh sebenarnya dari World Trade Center saat itu, dan dia sedang membeli makanan di street vendor gitu. Jadi dia sedang membeli sesuatu, kemudian terjadilah itu. Sebenarnya dia sudah takut karena kan itu membutuhkan waktu kan dari pesawat pertama, kemudian pesawat kedua, dan kemudian gedungnya runtuh. Tapi ketika terjadi
pesawat pertama kalau tidak salah ya, dia ditarik sama orang untuk masuk ke dalam tokonya untuk kemudian melindungi diri. Karena sesaat setelah 2 gedung itu ditabrak dan kemudian runtuh, itu abunya luar biasa pekatnya. Jadi saat runtuh itu hampir dia bilang tidak terlihat semuanya. Padahal jaraknya jauh dari World Jaraknya cukup jauh. Wow. Jadi cukup seram ketika saya mewawancarai dia dan dia mengatakan itu adalah pengalaman sekali seumur hidup dan dia satu dari 2 orang Indonesia yang berada di situ tuh kalau tidak salah ya. Dan juga ada orang Indonesia juga di salah satu pesawat yang ditabrakkan itu ada dari keluarga honoris, salah satu anak dari keluarga honoris ya kan kamu ingat. Dan juga peristiwa ini tentunya sudah menewaskan hampir dari 3.000 warga negara Amerika Serikat dan juga warga yang tentunya ada di pesawat itu. Tapi sejak ada serangan di gedung kembar ini kemudian seperti Shahnaz katakan tadi, George W. Bush langsung mengumumkan war on terror, perang melawan terorisme. Akhirnya di Irak itu yang meninggal lebih dari 100.000 orang. Jadi kita bisa melihat perbandingannya antara korban yang ada di Amerika dan juga di Irak. Dan itu pun juga yang menarik adalah pada saat itu George W. Bush mengklaim ada senjata mematikan di Irak. Padahal ternyata tidak ada. Dan di situ juga saya pernah punya teman yang merupakan seorang human shield, orang yang human shield itu adalah orang yang menjaga sebuah gedung atau menjaga rumah masyarakat agar tidak dibom. Dia adalah warga negara Australia dan dia mengatakan bahwa pada saat itu di sana tentara Amerika itu cenderung menghancurkan tempat-tempat di mana masyarakat Irak itu menyimpan sejarah seperti perpustakaan contohnya. Jadi menurut dia ini seperti Amerika sedang ingin menghancurkan sejarah dari negara tersebut. Jadi ingin membarukan kembali Irak pada saat itu. Oke. Nah mungkin ini juga correct me ya if I'm wrong nih. Waktu Mei 2011 kita kan juga ingat ada peristiwa tewasnya Osama bin Laden, ya kan, pemimpin Al-Qaeda yang memang dituduh sebagai pelaku atau otaknya kejadian 9 September tersebut. 11 September tersebut. Nah, tapi pada saat dia tewas yang katanya di tangan marinir Amerika Serikat itu belum pernah dipublikasikan secara gamblang. Pernah loh ada satu foto yang foto yang waktu itu bocor. Itu fotonya memang cukup mengenaskan begitu. Sempat melihat nggak sih Marisa? Aku nggak sempat lihat, waktu itu kan sempat keluar kan. Jadi wajahnya itu apa benar maksudnya memang wajahnya bin Laden gitu? Iya. Seperti yang kita gambarkan selama ini begitu, tapi kan memang tidak diperlihatkan jasadnya kan, tapi ada foto yang kemudian bocor. Kalau misalnya kita lihat lagi, nggak tahu sekarang masih ada atau tidak, tetapi itu sempat bocor. Dan kalau misalnya nonton ini kemarin Zero Dark 30, itu ada adegan di mana dia memfoto si yang diklaim Osama bin Laden. Tapi yang menarik pada saat Osama bin Laden itu tewas begitu ya. Jasadnya itu tidak pernah, betul seperti Adrian katakan tadi, tidak pernah dipublikasikan dan langsung ditenggelamkan di laut. Betul. Itu pada saat itu kan membuat berbagai orang berpikir kenapa tidak ya udah dikasih lihat aja sekalian gitu kan. Jadi kita sudah tahu rajanya yang selama ini dicari-cari Amerika itu sudah tidak ada gitu. Banyak pertanyaan sih memang. Konspirasi teori kalau misalnya kasus seperti ini pasti akan banyak.